Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Jason Sambo. Kali ini kami akan perbarui informasi Anda terkait dengan update dari gempa yang terjadi di Cianjur. Pemirsa, kita awali informasi dengan longsor terjadi di Mangunkerta Cianjur, diduga disebabkan oleh gempa susulan dan cuaca buruk hari ini. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Sisilia Sinabariba langsung dari Mangunkerta. Selamat sore, Sisil, bagaimana kondisi saat ini di Mangunkerta? Ya, Jason, selamat sore. Betul sekali. Tadi selepas gempa susulan yang terjadi pada pukul 11.41 dan juga hujan deras yang mengguyur kecamatan ini sekitar 1 jam sampai jam 12. Kemudian kami mendapatkan informasi bahwa terjadi longsor susulan di Jalan Mangunkerta, tepat di belakang saya ini. Ini adalah lokasi longsor Mangunkerta, tepat di Jalan Raya Mangunkerta. Untuk diketahui, jalur ini sebenarnya nanti akan menghubungkan menuju ke Jalan Raya Cipanas, tempat terjadinya longsor yang saat ini juga masih dalam proses pembersihan dan juga evakuasi. Sebelumnya, jika tidak ada longsor di tempat ini, maka ini dapat menjadi jalur untuk alat berat ataupun eskavator yang hendak menuju ke Jalan Raya Cipanas yang saat ini masih dalam proses evakuasi. Namun, karena saat ini terjadi longsor, meskipun sebenarnya tidak terlalu besar, namun ini tentu akan menghambat proses evakuasi apabila nanti jika ada keluar masuk dari alat berat untuk proses evakuasi di Jalan Raya Cipanas. Tadi kami sudah sempat melihat ada beberapa relawan yang melakukan observasi di sini untuk kemudian mengambil tindak lanjut, termasuk untuk menentukan alat berat apa yang nanti akan diturunkan untuk membersihkan sisa dari longsoran ini. Dan saat ini memang tidak ada alat berat yang diturunkan di sini karena longsoran juga baru terjadi dan juga tidak ada masyarakat yang berada di sekitar tempat ini maupun selepas longsor ini juga tidak ada pemukiman warga ataupun warga yang berada di rumah mereka, sehingga ini memang fokus untuk menjadi jalur evakuasi terutama untuk alat-alat berat. Dan Jason, memang diduga longsor ini terjadi akibat dari hujan deras, kemudian disusul adanya gempa susulan yang terjadi pada siang tadi. Namun tentu kita masih menunggu nanti informasi dari pihak BPBD sebagai tim komando dalam proses evakuasi dalam bencana magnitudo 5,6 gempa yang mengguncang Cianjur pada hari Senin kemarin. Jason. Ya, Sisil, lalu apakah Anda mendapatkan informasi ada korban yang terdampak akibat longsor tersebut? Sejauh informasi yang kami terima, Jason, di lokasi baik itu dari warga yang berada atau yang berjaga untuk memutarbalikkan mobil atau kendaraan yang hendak menuju ke sini maupun para relawan yang datang, kemudian tim SAR yang melakukan observasi, informasinya memang tidak ada yang menjadi korban yang tertimbun dari longsor ini. Namun kami mendapatkan informasi bahwa tentu ini akan menghambat proses evakuasi. Karena ini tidak terlalu besar sebenarnya, waktu itu atau 1 sampai 2 hari yang lalu juga sempat terjadi longsor di tempat ini. Namun sudah selesai dibersihkan sehingga alat berat bisa dibawa ke jalur Jalan Raya Cipanas, namun saat ini longsor kembali. Dan perlu diketahui juga sudah tidak ada warga yang berada lepas dari Jalan Mangunkerta ini, semuanya sudah dievakuasi ke posko-posko, sehingga memang pada saat kejadian selain karena hujan, adanya transport lalu lintas juga tidak terlalu banyak di sini, pergerakan mobilitas juga tidak terlalu banyak ke jalur ini, sehingga memang informasi yang kami terima tidak ada korban jiwa yang tertimbun akibat dari longsor ini. Namun tentu tadi ketika mendapatkan informasi mengenai longsoran yang terjadi ini sempat mempengaruhi arus lalu lintas di Jalan Mangunkerta, sempat menghambat juga untuk proses penyaluran distribusi karena terjadi kemacetan. Kendaraan-kendaraan yang hendak melintas melewati jalur ini, terutama yang membawa bantuan ataupun yang membawa alat-alat berat untuk proses evakuasi, harus putar balik karena memang tidak dapat melintas. Nah, ini juga sempat tadi menghambat sedikit bagaimana arus lalu lintas yang ada di sana, baik itu untuk para relawan maupun untuk korban yang hendak dibawa ke rumah sakit. Jason. Ya, Sisil, berarti kami konfirmasi lagi, saat ini kondisi jalan masih ditutup dan kalau ditutup berapa lama penutupan ini akan dilakukan? Ya, untuk penutupan, Jason, kami masih belum dapat mengonfirmasi sampai kapan, namun yang boleh masuk ke sini hanyalah tim dari media, tentu untuk memberikan informasi dan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa jalur ini ditutup, juga tim SAR untuk memberikan gambaran observasi nanti tindak lanjut dari proses evakuasi dan juga pembersihan material ini. Tentu, Jason, yang paling penting kenapa material ini perlu dibersihkan sesegera mungkin, kita mengutip penjelasan yang sempat disampaikan oleh Kepala BMKG Dwi Korita pada hari Selasa kemarin, bahwa
saat ini kita sudah masuk musim hujan, seperti tadi juga terjadi hujan yang cukup deras, dan untuk mengantisipasi terjadinya banjir bandang, maka perlu segera dilakukan pembersihan material-material longsor agar nanti tidak tertahan air hujan, tidak tertahan di material ini, dan kemudian turun membawa ke pemukiman ataupun ke posko pengungsian warga. Sehingga tindakan cepat yang harus segera dilakukan adalah pembersihan material longsor ini, tidak hanya untuk memperlancar proses untuk evakuasi ataupun alat-alat berat ke Jalan Raya Cipanas yang saat ini masih terus dilakukan, namun juga tentu untuk mencegah terjadinya banjir bandang, mengingat hujan selama 2 hari ini terjadi atau mengguyur di kecamatan ini. Jason. Baik, terima kasih Sisilia Sinambariba melaporkan langsung dari Mangunkerta, Cianjur, Jawa Barat. Nanti kami akan update kembali informasi dari sana dan selamat bertugas kembali, utamakan keselamatan.